Dalam rangka peresmian SD William Dawes akan diadakan sebuah acara penanaman kapsul waktu. Dalam acara itu, sehari sebelumnya seluruh siswa diminta untuk menggambar imajinasi mereka tentang kehidupan 50 tahun yang akan datang. Acara ini adalah ide seorang siswa bernama Lucinda yang telah dipilih oleh guru sebagai ide terbaik untuk meramaikan acara peresmian. Lucinda adalah murid yang murung. Ia tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-temannya. Ketika semua siswa menggambar imajinasi mereka, Lucinda malah menulis barisan angka-angka yang sangat banyak. Bu Guru Tyler mencoba mengingatkannya bahwa tugasnya adalah menggambar bukan menulis. Tapi Lucinda tidak peduli. Hingga Ibu Tyler mengambil tulisannya pada dia belum menyelesaikannya. Keesokan harinya, acara penanaman kapsul berjalan dengan meriah. Namun Lucinda tidak tampak bahagia. Bu Guru lalu mencari Lucinda yang menghilang. Ia ditemukan sedang berada di dalam ruangan dan mencakar lemari dengan angka-angka hingga tangannya berlumuran darah. Scene pun berpindah pada kehidupan 50 tahun setelah kejadian itu. Terlihat seorang profesor astronomi bernama John yang sedang menunjukkan cincin Saturnus yang sangat indah pada putranya yang bernama Caleb. Mereka hanya tinggal berdua karena ibu Caleb sudah tiada. Hari-hari mereka berjalan seperti biasa. John mengajar di kelas dengan materi tata surya. Sedangkan Caleb hari itu sedang ada acara di sekolahnya, yakni perayaan 50 tahun sekolah SD William Dawes. John hampir saja lupa bahwa ia harus menghadiri acara Caleb. Ia pun bergegas ke sana. Kini tiba saatnya kapsul waktu yang sudah ditanam selama 50 tahun akan dibuka kembali oleh Bu Guru Tyler. Kemudian gambar-gambar yang ada di dalam kapsul itu dibagikan kepada anak-anak. Ternyata Caleb mendapatkan amplop milik Lucinda yang berisi kode angka yang aneh. Karena merasa tertarik, ia pun melihatnya dengan seksama. Tiba-tiba ia melihat orang misterius dan ketika Caleb melihatnya lagi, orang itu sudah menghilang. Caleb membawa tulisan itu ke rumah. Ayah mengatakan bahwa Caleb tidak boleh membawanya ke rumah karena itu milik sekolah. Tapi Caleb penasaran, mungkin saja itu semacam teka-teki matematika. Saat Caleb sudah tertidur, John tiba-tiba melihat deretan angka-angka itu lagi. Karena ia merasa aneh. Lalu ia mencoba menuliskannya di papan. Ia mengotak-ngatik angka itu hingga ia menemukan sebuah tanggal. Ia lalu searching di internet, ada apa dengan tanggal itu. Ternyata berita mencatat ada bencana besar dan memakan banyak korban. Lalu jumlah korbannya pun cocok dengan kode angka selanjutnya. John pun merasa sangat terkejut. Tapi ia masih belum yakin dengan dugaannya. Ia terus mencoba dan semuanya memiliki pola yang sama. Angka menunjukkan tanggal dan jumlah korban. Kejadian semalam sangat mengganggu pikiran John hingga Caleb mengira ayahnya sedang sakit. Setelah mengantar Caleb, John segera menemui koleganya yang bernama Bill dan menjelaskan apa yang semalam ia temukan. Bill tidak percaya. Tapi John berusaha meyakinkan bagaimana bisa angka-angka ini menunjukkan tanggal yang pas dengan bencana-bencana dengan urutan yang runtut selama 50 tahun terakhir dan ditulis 5 dekade yang lalu. Namun koleganya tetap tidak percaya. Menurutnya itu hanya ilmu cocok logi John saja yang kebetulan pas. Buktinya ada beberapa angka-angka yang tidak ada artinya. John merasa tidak ada gunanya menceritakan pada Bill karena dia tidak akan percaya. Ia kemudian memutuskan untuk memecahkan misteri ini sendirian. John lalu menemui Bu Guru Tyler untuk meminta informasi tentang siapa yang menulis tulisan itu. Kemudian Bu Guru Tyler menceritakan tentang Lucinda di hari saat penulisan dan penanaman kapsul waktu beserta membenarkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh John memang benar-benar tulisan Lucinda. Kemudian John ingin menemui Lucinda, tetapi Bu Tyler mengatakan bahwa Lucinda sudah meninggal. Saat John menelpon pihak sekolah untuk mencari informasi, tiba-tiba ia melihat Caleb yang dihampiri oleh orang asing dan memberikannya sebuah batu.
John langsung menyusul Caleb dan memperingatkan agar tidak sembarangan menemui orang asing. John sangat mengkhawatirkan Caleb akhir-akhir ini karena ia merasa banyak yang tidak beres, terutama saat ia mulai bisa memecahkan deretan angka-angka itu. Kemudian John searching tentang kematian Lucinda dan tiba-tiba adiknya yang bernama Grace mengagetkannya. Ia mengatakan bahwa harus ada seseorang yang menjaga Caleb. Namun John tidak menggubris adiknya dan malah mengusirnya. I'm going. Hati John masih sangat terganggu dengan deretan angka itu. Masalahnya berdasarkan yang ia cocokkan, masih ada beberapa bencana lagi yang belum terjadi dan tanggalnya sangat mendekati saat ini. Itu artinya jika deretan angka itu benar, akan ada bencana dalam waktu dekat. Tapi John menepiskan pikirannya dan mencoba berprasangka baik. Saat sedang kalut, tiba-tiba ia menerima telepon dari Caleb yang meminta dijemput. John sampai lupa bahwa ia harus menjemput putranya di sekolahnya. Namun cuaca saat itu sangat gelap dan hujan. Jalanan pun macet parah. Tanpa sengaja John melihat koordinat angka garis bujur dan garis lintang di tempat ia berada. Lalu ia teringat deretan angka tersebut ternyata cocok. John belum mengerti maksud dari ini semua. Tiba-tiba ada pesawat jatuh dan meledak tepat di depannya. Ia sangat shock, ia mencoba menyelamatkan beberapa orang yang butuh bantuan. Lalu polisi menyuruhnya untuk pergi karena di situ sangat berbahaya. Sesampainya di rumah, John sama sekali tidak menjawab Grace dan Caleb yang mencoba menanyainya. Ia masih sangat terkejut dengan apa yang dia alami. Terlebih ketika ia mengetahui bahwa beberapa angka yang tidak memiliki arti itu ternyata adalah koordinat GPS tempat kejadian bencana. Bill kemudian mendatangi John. Kemudian John menceritakan semua yang dialaminya dan kode angka itu. Kini semua angka sudah memiliki arti. Bill akhirnya mulai percaya dengan dugaan John. Terkait hal ini 100% benar atau tidak, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Tetapi mungkin mereka bisa lebih berhati-hati dan menghindari tempat yang diprediksi menjadi tempat kejadian bencana. Malam harinya Caleb melihat orang misterius itu lagi. Kemudian orang itu menunjukkan Caleb sesuatu di luar jendela. Caleb melihat keluar dan ia sangat terkejut. Ia melihat kobaran api yang sangat besar. Sontak Caleb langsung berteriak sehingga ayahnya bergegas menghampirinya. John kira Caleb hanya mimpi buruk, lalu ia menenangkannya. Tapi saat John melihat keluar jendela, ia melihat ada sosok yang sedang berdiri dan mengawasi mereka. John langsung keluar dan mengejar orang itu. Tetapi orang itu sudah menghilang. Keesokan harinya ia berusaha mencari alamat Lucinda, berharap ia dapat menemukan informasi lainnya. Ia lalu melihat seorang perempuan yang akan pergi dengan putrinya. Kemudian John mengikuti mereka. Ia mencoba berkenalan dengan perempuan itu, dan ia bernama Diana dan putrinya bernama Abby. Ternyata Diana adalah anak dari Lucinda. Kemudian John bertanya apakah ibunya punya kelebihan indera keenam atau semacamnya. Namun Diana tampak tidak senang dengan pertanyaan John. Ia seperti tidak ingin membahas tentang ibunya. John lalu menceritakan masalahnya. Beberapa hari yang lalu ia menemukan kode angka misterius. Ia merasa Caleb sedang dalam bahaya karena sejak kecil Caleb seperti bisa mendengar suara-suara aneh dan sekarang ia semakin sering ditemui oleh orang misterius. Sontak Diana terkejut dan tidak ingin berhubungan dengan John lagi. Diana juga meminta agar mereka menjauhi dia dan putrinya. Keesokan harinya bencana akan terjadi di persimpangan Lafayette. John yang mengetahui hal tersebut berusaha memberitahu polisi untuk mengantisipasinya. Tetapi ternyata polisi tidak mempercayainya. Orang-orang masih banyak yang berkeliaran di sana. John lalu melihat ada seorang teroris yang membawa bom. John lalu mengejarnya. John juga memberitahu orang-orang untuk menjauh dari sana. Akhirnya teroris itu menyerahkan diri karena sudah dikepung polisi. John kira ini adalah bencana yang diramalkan dan orang-orang sudah selamat dengan ditangkapnya teroris tersebut. Namun tiba-tiba saja kereta yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Move back! Move back!
Untungnya John selamat dari kejadian naas itu. Dan berita televisi pun menyiarkan kejadian kecelakaan kereta tersebut dengan jumlah korban sama persis dengan yang tertulis. Ternyata upaya John tidak dapat merubah apapun. Sesampainya di rumah, Diana dan Abby telah menunggunya di depan rumah. Diana ternyata ingin mengetahui lebih lanjut tentang misteri kode yang pernah ditulis ibunya. Semasa hidupnya, ibu Diana pernah mengatakan bahwa dia akan mati di tanggal 19 Oktober yang mana itu berarti sebentar lagi. Diana merasa sangat takut apakah ramalan ibunya itu benar adanya. Karena jujur saja Diana tidak mempercayai ibunya. Ia menganggap ibunya sakit jiwa. Tapi bagaimana John malah bisa percaya? Mereka akhirnya pergi ke rumah yang sempat ditinggali oleh Lucinda. Menurut John, ada satu lagi bencana yang akan terjadi. Tetapi Lucinda belum selesai menuliskannya. Hanya ada tanggal dan jumlah korban pun tidak jelas dan hanya ada simbol EE. Setelah menyisir rumah Lucinda, John akhirnya tahu bahwa EE adalah everyone else, yang artinya semua orang akan menjadi korban. Diana juga menceritakan bahwa dulu ibunya selalu memandangi lukisan matahari yang ada di kamarnya. EE isn't just one person. Belum selesai mereka berkeliling, tiba-tiba Caleb mengklakson dengan sekuat tenaga. John dan Diana segera berlari keluar. Ternyata Caleb dan Abby ditemui oleh manusia misterius itu lagi dan orang itu ingin mengajak Abby pergi. John lalu mengejar orang itu. Saat John menemukannya, tiba-tiba orang itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Kemudian John kehilangan jejak manusia misterius itu lagi. Keesokan harinya, John pergi ke laboratorium observasinya. Ia bertemu Phil. Phil bingung kenapa John tampak terburu-buru. John lalu memeriksa data aktivitas matahari dan artikelnya yang merekam adanya panas matahari yang ekstrim di akhir-akhir ini. Ternyata jika dihubungkan, bencana inilah yang diramalkan oleh Lucinda, yakni sebuah badai dari panas matahari dengan suhu yang sangat tinggi dan dapat menghanguskan bumi. Dan korbannya adalah semua orang. John ingin memberikan peringatan akan bahaya ini. Akan tetapi sepertinya badan meteorologi pasti sudah menyiarkannya. Why did I get this prediction if there's nothing I can do about it? How am I supposed to stop the end of the world? Lalu ia memberitahu Phil untuk mencari tempat aman. Ia juga mengajak Diana, Caleb, dan Abby untuk bersiap-siap. Mereka akan berlindung di gua bawah tanah dan membawa beberapa perbekalan untuk bertahan hidup. John juga memberitahu orang tua dan adiknya. I'm ready whenever the good Lord calls me. Dad! John? Dad! Tetapi John mencari-cari Caleb yang tiba-tiba menghilang. Ternyata Caleb menuliskan banyak sekali deretan angka seperti yang dilakukan oleh Lucinda. Caleb! Caleb, stop! Caleb! Lalu John ingat bahwa Lucinda belum selesai menuliskan kode tersebut. John lalu bergegas ke sekolah dan mencari tulisan Lucinda selanjutnya. John menemukan lemari yang diduga ada bekas tulisan itu. John langsung membawanya pulang untuk membersihkan cat yang sudah lama menutupi tulisan tersebut. Sementara itu, Diana yang sudah panik mencoba menghentikan John yang bertingkah bodoh. Sudah tahu besok badai matahari akan datang, tetapi dia malah melakukan hal yang tidak berguna. Mereka harus segera mencapai gua untuk berlindung. Tapi John tidak berpikir demikian. Jika ia tahu titik koordinatnya, ia bisa tahu di mana bencana tersebut akan terjadi. Mereka pun terus berdebat hingga akhirnya Diana memutuskan untuk pergi ke gua sendirian. Ia mengajak Abby dan Caleb. Saat John sudah menemukan lokasi yang diduga akan terjadi bencana, ia sangat terkejut. Diana membawa Caleb pergi. Ia menyusul mereka secepat kilat. Ia tidak tahu di mana mereka berada. Saat John berusaha menelpon Diana, sinyal saat itu sudah tidak normal dan mengalami gangguan. Diana sangat ketakutan mendengar Abby mengatakan bahwa orang-orang misterius itu terus berbisik dan mengajak mereka pergi. Diana kemudian berhenti di SPBU. Caleb yang melihat telepon umum segera menghubungi ayahnya. Hey, let's get back to the car now. John? Where are you? We're in West. Saat Diana turun dari mobil, tiba-tiba orang misterius itu membawa kabur Caleb dan Abby. Diana berusaha mengejar mereka. Namun karena Diana menyetir dengan penuh emosi dan tidak memperhatikan kanan kiri, akhirnya ia tertabrak truk.
Saat John melihat Diana yang menjadi korban tabrakan, dia sangat merasa bersalah karena tidak dapat melindungi orang terdekatnya. Hingga akhirnya tepat pukul 12 Diana menghembuskan nafas terakhir. Diana, I'm sorry. John lalu menuju ke rumah Lucinda karena tempat kejadian bencana terakhir itu berada di rumahnya. Sesampainya di sana, John melihat Caleb dan Abby baik-baik saja. Kemudian semua orang misterius itu menampakkan diri di depan John. John bertanya siapa mereka dan mengapa mereka mengganggu Caleb. Seketika itu, mereka menampakkan bola putih dengan siluet hitam yang mirip dengan gambar Lucinda. Mungkinkah mereka alien? John lalu mengajak Caleb pergi, tetapi Caleb menolaknya. Menurut Caleb, ia harus ikut mereka karena ia telah dipilih. Mereka tidak berniat menyakiti. Awalnya Caleb ingin mengajak ayahnya ikut pergi. Tetapi orang misterius itu tidak mengizinkannya. Hanya yang mereka pilihlah yang dapat ikut, yaitu orang-orang yang bisa mendengarkan bisikan mereka. Akhirnya John melepaskan kepergian putra kesayangannya dengan berat hati. Setelah kepergian Caleb, John tertidur dan baru bangun ketika hari telah sore. Ia kemudian memutuskan kembali ke kota. Betapa terkejutnya dia melihat banyak kebakaran terjadi di sana-sini. John lalu pulang ke rumah ayahnya. Di sana mereka masih baik-baik saja. Ayahnya menenangkan John agar tidak bersedih atas kepergian Caleb. Beberapa saat kemudian terjadi gelombang panas matahari yang sangat dahsyat, yang menghancurkan segalanya termasuk semua manusia. Sementara itu, Caleb dan Abby terlihat sedang asik bermain di tempat yang sangat indah dan nyaman. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.